Halo, selamat pagi anak-anak. Salam berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Oke, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini adalah menentukan isu dari permasalahan aktual di dalam teks debat. Kemudian, kaidah kebahasaan teks debat dan ragam bahasa di dalam debat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah mempelajari materinya, kalian diharapkan mampu menentukan kaidah kebahasaan teks debat dan juga menentukan isu di dalam teks debat. Nah, untuk itu silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan bahas mengenai topik di dalam debat. Mosi atau topik di dalam sebuah debat harus diambil berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Topik yang diperdebatkan disebut dengan motion. Nah, topik yang diperdebatkan disebut dengan motion atau mosi. Nah, mosi ini biasanya berbentuk pernyataan dan biasanya diambil dari kejadian-kejadian terkini. Nah, untuk itu tim afirmasi harus memberikan persetujuan dan membangun argumen yang memperkuat mosi tersebut. Sedangkan tim oposisi harus menolak atau memberikan argumen atas penolakannya. Jadi sama-sama memberikan alasan masing-masing, baik itu tim afirmasi atau pihak yang setuju dan tim oposisi atau pihak yang tidak setuju. Oke, yang kedua kita bahas mengenai ragam bahasa debat. Ciri-ciri atau ragam bahasa debat itu adalah bahasa ilmiah. Nah, bahasa ilmiah digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur kalimat harus jelas dan bermakna lugas. Lalu yang kedua, struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah. Lalu yang ketiga adalah singkat, berisi analisis dan pembuktian penyajian konsep secara lengkap. Berikutnya adalah cermat dalam menggunakan unsur bahasa baku, istilah atau kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Lalu yang kelima adalah cermat dan konsisten menggunakan penelaran dari penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori, deskripsi data, analisis data, dan hasil analisis sampai dengan kesimpulan serta sasaran. Berikutnya menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum atau objektif. Lalu yang terakhir adalah menghindari bentuk persona dan ungkapan subjektif. Nah, itu dia ragam bahasa di dalam debat. Nah, kebahasaan di dalam debat. Nah, kebahasaan di dalam debat menggunakan kata konjungsi antar kalimat. Contoh konjungsi antar kalimat adalah seperti jadi, oleh karena itu. Konjungsi jadi dan oleh karena itu sering digunakan dalam teks debat ini karena memberikan argumentasi. Nah, konjungsi jadi menyatakan kesimpulan dan sedangkan konjungsi oleh karena itu menyatakan akibat. Oke, berikutnya kita lanjut dalam bagian praktek debat. Nah, praktek debat ada 3 hal yang harus kita bahas. Yang pertama, susunan mosi. Yang kedua, prinsip debat. Yang ketiga, sistem penilaian debat. Nah, yang pertama, susunan mosi. Nah, ada beberapa langkah untuk merumuskan mosi debat. Yang pertama adalah harus memilih mosi debat yang seimbang. Lalu yang kedua, pilihlah mosi yang menarik. Yang ketiga, fokuslah pada suatu peristiwa atau kondisi. Dan yang keempat, berilah solusi untuk mosi yang Anda ajukan. Dan yang terakhir adalah pilihlah mosi debat yang layak. Nah, berikutnya ada prinsip debat. Nah, prinsip debat. Yang pertama, pernyataan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional. Tindakan yang dikira menghina,
merendahkan atau komentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. Nah, itu tidak boleh digunakan dalam debat. Lalu yang kedua adalah analisis kritis. Nah, sintesis, keterampilan retorika berbicara, dan intelijensi, kemampuan untuk merasakan dan memahami merupakan kunci sukses dalam debat. Berikutnya, fokus pada posisi pihak lawan atau argumen. Dan yang keempat, batasi argumen maksimal 3 poin. Berikutnya, harus menggunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Kemudian, ketahuilah kesalahan umum dalam berpikir secara kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Lalu, sajikan konten atau substansi dengan akurat. Gunakanlah selalu data atau fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan Anda. Setelah itu, pastikan kesasihan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Nah, itu dia prinsip-prinsip dalam debat. Dan yang terakhir, sistem penilaian dalam debat. Debat dapat dinilai berdasarkan unsur-unsur berikut. Yang pertama, isi. Lalu yang kedua, tata perilaku dan cara penyampaian. Dan yang ketiga adalah struktur atau metode yang digunakan dalam menyampaikan pendapat. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan untuk tugasnya kamu lihat di GCR. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan untuk hari Senin, selamat mengikuti ujian.